Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV Kota Solo, ketemu lagi bersama kami di Lincaan PKS Pernik Kota Solo. Kali ini kita akan membahas tentang Quo Vadis Tanah Sriwedari. Sebagaimana kita tahu, Sriwedari adalah ikon Kota Solo karena berada di tengah-tengah Kota Solo. Sebagaimana kita tahu bersama, Tanah Sriwedari ini masih dalam sengketa hukum kepemilikan. Maka telah hadir di hadapan kita ini Mas Dewan kita, Mas Didi, dan sekaligus ada Mas Asnawi. Beliau adalah Mas Doktor karena lagi menempuh program doktor. Beliau dosen hukum. Baik. Sekilas tentang Tanah Sriwedari ini adalah kepemilikannya masih bersengketa antara ahli waris RMT Wiryodiningrat diwakili oleh pengacaranya, sekaligus di lain pihak adalah Pemkot Kota Solo. Sengketa ini dimulai ketika tahun 1970 itu pertama kali masuk pengadilan 50 tahun yang lalu. Hingga sekarang 50 tahun kemudian Pengadilan Tinggi MA membuat keputusan ingkrah bahwa kepemilikan Tanah Sriwedari untuk ahli waris Wiryodiningrat sekitar 400 orang. Nah, kita sebagai warga Kota Solo mempunyai kepentingan bersama bagaimana mengetahui dan menyorot Tanah Sriwedari ini, bagaimana status hukumnya. Untuk itu dilihat dari sudut politik, ada Mas Dewan kita, Mas Didi, untuk bisa menyampaikan bagaimana awal mula proses hukum ini sekaligus sengketanya dimulai. Monggo Mas Didi, bagaimana ini awal mula sengketa Tanah Sriwedari ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali pemirsa PKS TV di acara Lincaan PKS Pernik Kota Solo. Ini sebuah acara yang luar biasa, mungkin sebagai ajang pencerahan ya, sebagai ajang untuk memberikan wacana kepada masyarakat tentang berbagai tema, berbagai hal terkait dengan Kota Solo, dari hukum, politik, budaya, dan ekonomi mungkin nanti akan dibahas ke depan. Dan kesempatan malam hari ini kita membahas tentang Sriwedari yang saya kira ini menarik karena Sriwedari itu ikon ya, ikon Kota Solo. Jadi orang kenal dengan Sriwedari itu ya, kayak mungkin kalau orang luar negeri lebih kenal Bali dibandingkan Indonesia. Sebagaimana juga Kota Solo ini, orang ketika menyebut Sriwedari pasti oh ya Solo kan begitu. Itu identik Sriwedari dan Solo karena memang punya sejarah yang panjang. Dan tentu saja ini menarik, baik dari sisi politis maupun dari sisi ekonomis, sehingga ini menjadi sengketa yang berkepanjangan. Dan baru kemarin, belum lama ini 2020 jadi keputusan ingkrah bahwa itu menjadi berdasarkan hasil MA ya, itu diputuskan bahwa itu tanah milik ahli waris, sehingga pada waktu itu akan segera dieksekusi, tanah harus dikosongkan dan kemudian diserahkan kepada ahli waris. Cuma memang ini masih kontroversi ya, perdebatannya sangat panjang karena Pemkot merasa bahwa ini tanah milik Pemkot, karena ternyata Tanah Sriwedari ini tercatat ya di BPN, di Pertanahan Nasional itu sebagai HP 40 dan 41 milik Pemkot, sehingga Pemkot merasa ini tidak adil keputusan ini ya, keputusan ini tidak adil, dan juga prosesnya tidak sesuai yang diinginkan. Jadi sehingga pada waktu itu Pemkot bahkan DPRD juga mendukung langkah Pemkot untuk menunda eksekusi ini. Pertama, bahwa Pemkot memiliki kepentingan untuk mempertahankan Sriwedari karena memang ini adalah ikon budaya. Dan bisa jadi nanti ke depan ini jadi satu center ya, atau pusat budaya yang bisa jadi magnet bagi
bagi masyarakat luar untuk datang ke Solo ketika nanti dipoles dengan baik sehingga bisa mendatangkan implikasi terhadap ekonomi ya. Mungkin nanti di situ ada gedung wayang orang, kalau bisa diperbaiki dan disulap atau direnov dengan baik. Di situ ada museum ya, Radia Pustaka gitu kan. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya banyak heritage ya, warisan-warisan budaya yang bisa dikemas sehingga ini ke depan bisa jadi satu ini ya, satu keuntungan ekonomis gitu ya ke depan sebagai satu peningkatan PAD. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu secara politis bahwa ini belum selesai. Nanti saya tidak tahu ya secara hukum seperti apa ya, karena ini sudah hasil dari apa ya, PK ya, udah PK pertama ini ya, PK lah. Nanti dari sisi hukum mungkin enggak, ini kita pengen bahwa PK ini ditinjau kembali. Makanya ini Pemkot baru sekarang sedang mengkorek-korek, mencari novum, bukti baru agar kemudian tanah ini jangan dieksekusi. Karena nanti dieksekusi khawatir kita berubah fungsi, bisa jadi sentra bisnis, bisa jadi di situ misalnya jadi hotel, mall atau pusat perbelanjaan yang lain gitu ya, sehingga budayanya jadi hilang. Karena ini luar biasa, dari sejak dulu gitu, saya kecil itu pernah main di Sriwedari, itu memang ya orang tahu Sriwedari, orang desa-desa tahu Sriwedari itu bisa sebagai pusat budaya. Jadi kita mendukung sebenarnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Pemkot untuk sebisa mungkin mempertahankan tanah Sriwedari ini. Demikian Mas Kadir. Oke Mas Didi, tadi menarik ya disampaikan oleh Mas Didi. Tanah Sriwedari ini sebagaimana kita ketahui ada luasnya itu sekitar 10 hektar ya, 100.000 meter persegi. Selain kepentingan Pemkot Kota Solo dalam hal penerimaan PAD, juga di sana ada banyak UMKM di sekitaran Sriwedari yang terdampak ya Mas Didi ya. Di sana ada pusat buku, kalau pemirsa PKS TV kelahiran tahun 70, 80, 90 kalau nyari buku ya pasti di belakang Sriwedari ya. Kayak shopping di Jogja. Kayak shopping di Jogja ya, betul. Di sampingnya juga ada figura ya. Itu waktu kita kecil juga di sana ada taman bermain ya. Betul. Yang itu sangat membekas lah di anak-anak 90-an. Dulu sempat ada THR juga kan? Iya, ada rakyat kan. Taman udah gak ada. Juga ada wayang orang ya, setiap kali tampil gitu ya. Itu cermin budaya sebenarnya kan, ketoprak orang itu bagi orang Solo waktu itu hiburan yang luar biasa. Ketika proses hukum ini berjalan kemudian menjadi hak milik pribadi perorangan, ya itu berarti terancam nih ikon Kota Solo ini ya. Termasuk juga peluru yang dimiliki oleh Pemkot Kota Solo adalah dia punya sertifikat hak pakai ya meskipun di kemudian hari itu dibatalkan ya. Itu sekilas tanah Sriwedari. Bagaimana aspek hukumnya coba kita upas tuntas bersama Mas calon dokter Mas Asnawi. Mas Asnawi, bagus, silakan Mas. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam PKS TV. Jadi begini, kita kalau berbicara soal hukum kita harus sedikit memisahkan dengan politik gitu ya, karena politik itu urusannya dengan kepentingan gitu ya, dengan bagaimana cara untuk mencapai keinginan atau tujuan gitu, sedangkan hukum itu adalah aturan begitu ya. Jadi tidak boleh sebenarnya aturan itu kemudian disetir oleh suatu kepentingan begitu. Jadi kalau semacam itu kemudian akhirnya hukum itu hanya menjadi alat saja. Jadi saya mencoba untuk memisahkan apa itu politik dan hukumnya gitu. Jadi dari sisi hukum ya, saya menyoroti dari sisi hukum, ini sebenarnya kalau saya melihat, kalau kita strict ke hukum misalnya seperti itu, kita pakai, jadi hukum itu ada beberapa aliran gitu ya. Kita mau pakai aliran positivistik. Positivistik itu yang mengacu ke legalistik aja gitu Mas. Jadi lebih ke peraturan aja gitu. Jadi kalau kita pakai aliran itu
ini sebenarnya semata-mata adalah masalah keperdataan gitu ya. Jadi masalah keperdataan antara ahli waris gitu dengan tanahnya saja gitu ya. Masalahnya di sini ada dua orang yang mengaku berhak gitu ya. Yang pertama adalah ahli waris, yang kedua adalah pemerintah Kota Solo. Nah, masalahnya adalah siapa yang paling berhak begitu kan? Karena dua-duanya sama-sama mengaku berhak. Ya, kita harus untuk melihat siapa yang berhak, kita harus menelusur kembali siapa yang punya bukti kepemilikan hak itu ya. Jadi siapa yang punya sertifikat di situ. Jadi sertifikat hak atas tanah itu adalah bukti paling kuat bahwa dia memiliki hak atas tanah begitu. Jadi kalau saya melihat ya, saya sedikit membuka-buka browsing-browsing gitu ya di internet itu. Jadi sebenarnya ini adalah dari sudah melalui jual beli gitu ya, prosesnya adalah jual beli dari orang tua ahli waris itu. Dia sudah membeli tanah itu, kemudian dia sudah punya akta otentik, jadi sudah ada akad jual belinya di notaris juga. Jadi dari situ sebenarnya sudah terlihat bahwa dia sudah akad jual beli, dia sudah melalui prosedur yang sah, dia sudah punya sertifikat. Itu sebenarnya bukti yang sangat kuat bahwa dia sebagai pemegang hak atas tanah begitu Pak. Nah itu jual belinya itu dilakukan jauh dulu sekali ya. Jadi sekitar 50 tahun yang lalu begitu. Jadi mungkin kayak sertifikatnya itu bukan sertifikat yang baru, yang seperti yang kita lihat. Itu sertifikatnya waktu itu masih dibuat oleh pemerintah dalam negeri. Jadi kalau sekarang kan BPN ya. Jadi seperti itu yang kemudian dijadikan alasan Pemkot itu kan sertifikat lama gitu. Tapi itu sama sekali tidak mengukurkan bahwa dia adalah sebagai pemilik hak begitu. Jadi kalau kita kembali ke ranah hukum, ini semata-mata sebenarnya adalah masalah turun waris dari pewaris kemudian ke ahli warisnya, dan ini masalah keperdataan, masalah kepemilikan hak atas tanah begitu aja sebenarnya, simpelnya begitu. Baik Mas Asnawi, ada pertanyaan ini terkait tentang hukum seputaran kepemilikan tanah Sriwedari. Jika ini masalah sederhananya adalah tentang turun waris kepada keluarga ahli waris RMT Wiryadiningrat. Kemudian ada hak pakai Pemkot karena ada di tengah-tengah kota Solo gitu ya. Dengan melibatkan banyak orang di situ, banyak perasaan juga karena UMKM juga ada, stadion olahraga juga ada di situ. Nah itu bagaimana jika itu kemudian menjadi kepemilikan Pemkot jika konteksnya itu dilihat dari cagar budaya misalnya, apakah dimungkinkan itu? Sebenarnya begini, ketika tanah itu sudah milik seseorang, kemudian Pemkot itu mengajukan hak pakai di situ, itu sebenarnya sudah tidak sah, tidak bisa. Jadi hak pakai itu harus di atas tanah negara, bukan di atas tanah pribadi. Jadi hak pakai yang diajukan Pemkot itu sebenarnya juga tidak sah begitu. Jadi sebenarnya itu batal, apalagi dengan cagar budaya. Cagar budaya itu juga ada kaitannya dengan undang-undang cagar budaya. Itu kajiannya agak panjang, dan waktu proses perkara itu, persidangan pembuktian itu, di sana tidak ada disampaikan sama sekali begitu dari Pemkot bahwa itu bagian dari cagar budaya. Jadi memang sebenarnya dari sisi hukum itu Pemkot posisinya menurut saya lemah begitu ya. Kalau kita ngomong masalah legalistik saja itu lemah begitu kalau menurut saya. Baik Mas Asnawi, kita tahu ya sengketa tanah Sriwedari kan sudah berjalan jauh bertahun-tahun yang lalu. Di proses itu tahun-tahun kemarin itu ada pembangunan masjid baru. Nah, menurut Mas Asnawi ini gimana nih dilihat dari aspek hukumnya? Iya. Jadi begini. Misalnya anggap aja kita punya
tanah gitu ya, kita punya tanah pekarangan gitu, sebidang tanah. Tiba-tiba ada orang yang membuat masjid di situ, di tanah kita, itu bagaimana gitu ya. Jadi tentu kita sebagai pemilik tanah akan protes bahwa ini tanah saya, ketika Anda itu mau membangun atau menggunakan tanah saya ya harus izin dulu begitu. Kalau saya nggak kasih izin ya nggak bisa, apalagi itu masjid ya, masjid itu dia harus berada di atas tanah wakaf gitu loh. Sedangkan itu adalah tanah hak milik, itu sesuatu yang berbeda. Sebenarnya tidak bisa dipakai juga begitu, walaupun di situ ada wakaf. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemkot ini menurut saya juga bisa dibilang agak gegabah kalau menurut saya. Ya, oke. Ya. Mas Didi, terkait tentang pembangunan masjid baru ya, meskipun baru dalam taraf ini kan menjadi warisan Pemkot Kota Solo di masa yang lalu ya, termasuk jadi janji politik juga. Dilihat dari sudut pandang politik, Mas Dewan, Mas Didi gimana nih? Ya, jadi memang ada dua versi sebenarnya ya, karena masing-masing merasa memiliki bukti tentang kepemilikan tanah Sriwedari, walaupun memang keputusan terakhir di MA bahkan di pengadilan negeri sudah diputuskan bahwa memang itu menjadi milik hak waris, ahli waris. Walaupun sebenarnya ini kita di Pemkot katanya sudah menemukan beberapa bukti baru ya, untuk bahkan terakhir di bulan Maret kemarin 2021 ini sedang melakukan gugatan. Saya tidak tahu bagaimana mekanismenya, kalau apakah gugatan itu syah menurut hukum atau tidak. Tapi paling tidak langkah Pemkot ini perlu diapresiasi ya, karena memang Sriwedari itu mengandung nilai-nilai historis yang sangat bermakna saya pikir ya. Karena ada nilai-nilai sejarah itu kan, dulu kan Sriwedari ini kan terkenal dengan kebun rojo ya pada waktu PB 10 kan. Jadi ini memang luar biasa, ada stadion di mana PON pertama diselenggarakan, itu kan nilai-nilai historis. Dan saya pikir ini Pemkot sedang melakukan usaha untuk mempertahankan itu, jangan sampai mungkin agar kemudian bangunan-bangunan monumental ini tidak tergerus oleh nanti ke depan kalau seandainya ini dikuasai oleh ahli waris. Kita memang kalau dari sisi Dewan kita memang melihat langkah-langkah, kita support saja ya, selagi memang perlawanan Pemkot ini sesuai dengan jalur hukum ya tetap kita support ya, karena secara kita ingin berpihak bahwa biar kemudian tanah Sriwedari ini menjadi kebanggaan warga Kota Solo ya, menjadi kebanggaan rakyat Solo, biar nanti ke depan tidak kemudian anak cucu kita tidak lihat ternyata ini sudah dibangun sebuah peradaban modern di situ, sehingga cerita-cerita masa lalu jadi tertutup. Nah, kita selagi Pemkot usaha-usahanya masih dalam koridor hukum ya kita dorong, silahkan kan begitu. Sebagai DPRD kita mendukung penuh ya untuk kemudian misalnya penundaan eksekusi ini, kemudian untuk melakukan proses perlawanan dalam tanda kutip tapi tetap koridor hukum, silahkan Pemkot melakukan usaha sampai di titik darah penghabisan ya, dalam tanda kutip seperti itu ya. Tapi sekali lagi harus sesuai koridor hukum. Sampai pada titik tertentu ya tidak bisa dilawan ya, apa boleh buat. Tapi kita memberikan support moral karena itu sudah ranahnya Pemkot, tentu tanah Pemkot. Kita tidak ingin dicap sebagai orang yang melawan hukum kan begitu ya. Apalagi nanti perlawanan ini melakukan atau melibatkan gerakan massa, jelas kita akan menolak hal itu. Iya. Mas Didi, tadi berarti Pemkot Kota Solo itu akan mengajukan dua opsi. Yang pertama menunda sita eksekusi. Menunda sudah, kita sudah melakukan. Pemkot beberapa waktu yang lalu sudah mengirimkan surat ke pengadilan negeri untuk menunda sita eksekusi ya. Iya. Yang berjalan berarti menggugat PK ya? Iya, melakukan gugatan itu. Melakukan gugatan. Nah ini saya tidak tahu dari sisi hukumnya seperti apa. Hasil keputusan yang inkrah itu digugat itu
secara hukum seperti apa? Seperti Saya apa? dengar-dengar tetap masih bisa asal ada novum ya. Ada bukti baru yang kuat kan seperti itu. Mas Asnawi coba ya dilihat dari segi hukum ya, apakah dimungkinkan PK yang kedua jika ada bukti baru dalam sengketa hukum ini? Oke. Kalau saya mengikuti di media masa itu, yang mereka mau ajukan itu adalah gugatan pihak ketiga, ya, perlawanan pihak ketiga itu adalah gugatan atau perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar dua pihak yang sedang berperkara, begitu. Jadi itu jika pihak ketiga itu merasa bahwa dia juga memiliki hak, saya juga punya hak lo atas tanah itu, maka dia boleh ikut masuk ke situ untuk ikut berperkara, ikut menjadi pihak, gitu loh. Tapi kalau dari pihak tersebut dia tidak bisa membuktikan, ya sama saja sebenarnya, kemungkinannya kecil kalau menurut saya, karena ini sudah berkali-kali ya prosesnya itu, kalau nggak salah hitung itu 14 kali dan semuanya dimenangkan oleh ahli waris. Jadi ini kayaknya kalau saya melihat posisinya ahli waris ini memang kuat Kuat gitu. ya. Jadi mungkin ada cara-cara non legal yang perlu kita sampaikan ke Pemkot, itu bukan cara legal lagi, karena cara legal mereka sudah kehabisan cara kayak itu. Iya. Oke Mas Didik, Pemkot Kota Solo mestinya juga mempunyai kewenangan dalam mengelola UMKM di sekitaran Tanah Sriwedari. Kira-kira Pemkot Kota Solo itu punya peluru apa ya dalam mengadvokasi masyarakatnya ya, pelaku usaha mikro di sekitaran Tanah Sriwedari ini jika ini terdampak hak sita eksekusi atau dan sebagainya. Ya begitu eksekusi itu terjadi kan sepenuhnya menjadi hak ahli waris ya. Mau diapakan itu tanah gitu kan? Terjadi pengosongan. Iya kan itu menjadi wewenang penuh ahli waris, sehingga nah ini yang kita khawatirkan ya, karena di dalamnya juga tadi ya ada UMKM, terus kemudian ada museum, kemudian ada beberapa nilai-nilai sejarah yang harus dipertahankan. Nah khawatir kita itu tidak dipedulikan. Ya syukur-syukur misalnya itu jadi misalnya nanti berandai-andai saja kalau misalnya yang punya ahli waris menang misalnya, tetap ada itu ya, tetap dilindungi ya toh. Kemudian masjid yang sudah hampir jadi ini tetap dipertahankan itu ya, nggak dirobohkan kan begitu kan. Kemudian ada museumnya juga dipertahankan itu kan. Nah cuma kan ya kita tidak bisa tidak bisa menjamin, karena itu udah jadi kewenangan penuh kepemilikan ahli waris. Nah ini yang kita khawatirkan, sehingga nanti kita akan kehilangan satu ikon yang cukup fenomenal di Kota Solo. Nah ini makanya ya kita mendorong lah langkah Pemkot untuk melakukan mungkin langkah-langkah hukum ekstra, mungkin ya tadi yang disebut ekstra tapi tetap dalam koridor hukum ya, karena kita tidak mau Pemkot melakukan hal-hal yang menyimpang dari hukum yang nanti kemudian hari justru konflik ini nggak selesai, akan muncul lagi terus seperti itu, sehingga Tanah Sriwedari nggak bisa dikembangkan. Jadi kita mesti harus ada keputusan yang betul-betul fix ya, confirm ya, sehingga kemudian nanti juga ke depan ada alokasi dari APBD ke sana. Sampai saat ini kan kita belum berani ya untuk mengalokasikan misalnya perbaikan gedung wayang orang misalnya seperti itu, atau untuk membangun apalah di Tanah Sriwedari, karena kita khawatir jangan-jangan nanti ketika kita gelontorkan dana itu nanti nggak berguna, muspro, karena misalnya nanti karena menjadi milik ahli waris kemudian semuanya misalnya dihancurkan dalam tanda kutip seperti itu. Kira-kira bisa diambil jalan tengah nggak ya ahli waris sama Pemkot Kota Solo ini, Mas Didi ya? Mas Didi, Pemkot Kota Solo ini kan kepentingannya terhadap Tanah Sriwedari ini kan selain pertama itu ada lapangan Sriwedari jadi ikon Kota Solo itu ya. Itu kalau udah dibangun kan jadi stadion yang luar biasa ya. Kemudian yang kedua
ada masjid ya ini. Kemudian yang ketiga ada gedung olahraga apa namanya itu gedung orang wayang orang betul. Sekaligus taman hiburan rakyat THR yang kita ya. juga ada isian dari Museum Radya Pustaka yang itu secara kalau kita mengaku sebagai wong Solo mesti yang wong yang berbudaya ya kan. Betul. Nah, jika diambil jalan tengah ya beberapa hal itu oke lah mempunyai hak Pemkot Kota Solo, selain selebihnya milik ahli waris. Itu kira-kira bayangan kita itu bisa dimulai nggak sih Mas Didi? Jadi Pemkot ini kaget ya ketika menerima putusan terakhir dari pengadilan negeri itu ya. Karena apa? Sebenarnya sejak awal yang dipermasalahkan itu bukan total 10 hektar ya. Karena di awal itu kalau kita pelajari dokumen-dokumen tuntutan dari ahli waris itu tidak sebesar itu. Ada sekitar 3 atau 4 hektar lah. Tapi tiba-tiba keputusan terakhir itu dalam perjalanannya ya hasil yang terakhir itu tiba-tiba 10 hektar itu jadi hak milik ahli waris. Nah ini yang membuat kita kaget, Pemkot kaget. Nah sebenarnya kalau kita berpedoman pada persengketaan di awal itu yang disengketakan atau yang dituntut oleh ahli waris itu sebenarnya tidak sebesar itu. Kalau tidak sebesar itu maka sebenarnya ada istilahnya lahan-lahan yang itu memang masih menjadi milik Pemkot. Nah mungkin jalan tengahnya ya mungkin ke depan seperti itu. Jadi memang ini kok bisa jadi 10 hektar karena sebenarnya sejak awal itu bukan 10 hektar gitu kan. Nah ini kan jadi pertanyaan ini di Pemkot. Makanya di Pemkot di bagian hukum kemarin kita audiensi, kita panggil itu dia sedang mengumpulkan bukti gitu kan, mengumpulkan bukti agar kemudian bagaimana ya kalau toh ahli waris menang itu ya sesuai dengan tuntutan awal, bukan tiba-tiba kok dikasih semuanya. Ini kaget kita waktu itu kaget itu sehingga jadi mulai ya semua mulai stadion yang paling barat sampai ke timur itu yang UMKM di figura itu pernah semuanya, padahal seharusnya di sengketa awal itu enggak seluas itu sebenarnya. Menarik ini Mas Didik ya, ada temuan baru. Sengketa awal itu sebenarnya sekitar 3 sampai 4 hektar ya. Iya, enggak 10 hektar ini ya. Ini jadi PR menarik Mas Wali Kota baru ini Mas Didi betul Mas Gibran ini ke depan bagaimana mengelola isu populis ini ya di Kota Solo ini, karena Taman Sriwedari ini secara keseluruhan menjadi ikon Kota Solo ya. Jika Mas Gibran Wali Kota kita ini bisa mengambil jalan tengah lobby atau bagaimana cara menghadapi sengketa kepemilikan Taman Sriwedari ini dengan baik, ini menjadi catatan baik untuk masyarakat Kota Solo. Ya tentu begitu ya, apalagi Mas Gibran anak presiden ya, artinya dia punya akses tertentu mungkin yang bisa dilakukan, bisa ditempuh ya, mungkin tanda kutip ekstra judicial atau apalah gitu kan, sehingga ada proses mempertahankan Sriwedari walaupun mungkin tidak seutuhnya karena memang kita berpedoman pada bukti-bukti otentik gitu kan, itu bisa dipertahankan sehingga tetap ada space ya yang itu tetap tak bisa diganggu gugat oleh ahli waris. Saya kira begitu. Masyarakat Kota Solo masih tetap kita nantikan bagaimana kiprah dan jalannya Mas Wali Kota yang baru ini Mas Gibran ya. Ada saran nggak nih Mas Didi buat Mas Wali Kota yang baru ini Mas Gibran, bagaimana menghadapi silang sengkarut sengketa tanah Sriwedari ini ke depan? Iya, kalau saya sih memang sebisa mungkin Mas Wali Kota ini mempertahankan Sriwedari ya, dengan dalam konteks tetap konstitusional ya, melalui jalur hukum. Karena apa? Karena memang Sriwedari ini jadi satu ini ya penjaga, karena spirit of Java yang kita luncurkan itu bukan sekedar jargon, tapi betul-betul Solo sebagai spirit of Java itu ada apa? Sriwedari gitu. Kalau Sriwedari hilang, maka spirit of Javanya apa? Tinggal keraton aja kan belum dikelola secara maksimal kan begitu. Kita khawatir nanti ke depan Solo ini terlalu metropolis gitu kan.
terlalu maju ya, istilahnya kota yang terlalu modern gitu ya, sehingga aspek-aspek budaya itu jadi hilang. Nah, saya pikir Mas Gibran harus ambil itu ya langkah ini sehingga kemajuan Kota Solo tetap seimbang. Jadi Solo tetap maju secara teknologi ya, menjadi smart city, tapi tidak meninggalkan spirit of Java-nya tadi. Jadi bukan sekedar jargon, tapi memang betul-betul ada bukti. Oh ya, ini spirit of Java lah. Jadi Java itu apa? Java itu intinya kan budaya-budaya yang dipertahankan kan seperti itu. Oke, masyarakat Kota Solo yang berbudaya. Terakhir dari Mas Asnawi ini bagaimana akhirnya kira-kira silang sengkarut sengketa tanah Sriwedari ini akan berakhir? Ya, sebenarnya gini, saya sedikit meluruskan. Sebenarnya putusan PK itu tahun 2015. Oke, sedangkan yang kemarin itu tahun 2020 itu adalah penetapan eksekusi. Jadi karena sudah diperingatkan dari pengadilan itu berkali-kali, ada berapa 13 kali atau berapa, tapi memang tidak diindahkan oleh Pemkot, maka ini yang terakhir ini mungkin kalau saya nggak salah baca itu dari pihak penasihat hukumnya, mereka menunggu kalau suasana sudah begitu reda gitu ya. Cuman ini kan memang sensitif sekali ya, jadi saya juga memahami apa yang disampaikan dari Mas Didi itu, bahwa itu adalah jiwanya orang Solo begitu ya, akarnya orang Solo, atau bisa dibilang sejarahnya orang Solo gitu. Jangan sampai sejarah itu kemudian lenyap berganti dengan gedung-gedung pencakar langit gitu ya Mas Didi ya, sehingga anak-anak itu kemudian tidak tahu. Jadi kayak missing link, benang merahnya dulu itu seperti apa gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau mungkin dari pihak ahli waris itu memang bersikeras begitu ya, mungkin bisa dicari win-win solutionnya itu ya. Yang memang itu publik, yang selama ini sudah menjadi milik publik itu, daripada nanti timbul sesuatu yang mungkin sesuatu yang memanas begitu, atau setidaknya orang akan jadi tidak optimis lagi dengan hukum gitu ya, karena kok wah tadi yang itu milik masyarakat tiba-tiba jadi dengan satu ketok aja hilang gitu ya. Jadi kalau saya mungkin kita cari jalan tengahnya, ini lebih ke pendekatannya lebih ke sosiologis ya, jadi tidak melulu ke peraturan, jadi lebih ke sosiologis. Apa yang sudah dimiliki masyarakat sebelumnya itu, misalnya kayak masjid, terus tadi disebutkan museum Radia Pustaka gitu ya, stadion itu alangkah itu bagusnya dihibahkan gitu ya dari ahli waris, terus yang masjid itu diwakafkan begitu. Ya itu kan ada beberapa masjid dan langgar di situ ya. Ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi mana yang harus diwakafkan begitu, sehingga masyarakat tidak terganggu secara budaya, secara keseharian mereka begitu. Karena itu nanti ya bisa jadi orang menjadi pandangannya miring begitu tentang hukum dan juga tentang ahli warisnya begitu. Jadi hukumnya ini awalnya memang jadi alat saja gitu ya. Jadi ya itulah, jadi kalau kita terlalu mengacu pada kepastian hukum, itu dari sisi keadilan masyarakat itu seperti terongrong begitu loh Mas. Jadi ya itu tadi salah satunya win-win solusinya ya kita harus lebih mendekat ke sisi sosiologisnya, bukan ke legalitasnya. Ya, mana yang bisa dikasihkan ke masyarakat itu mungkin bisa dihibahkan atau diwakafkan begitu. Mungkin itu jalan terakhir ya. Oke, terima kasih Mas Dr. Mas Asnawi dan Mas Dewan, Mas Didi udah hadir di tengah kita di Lincaan Pernik Kota Solo. Ada banyak PR buat Mas Wali Kota yang baru, Mas Gibran, dengan segala kemampuannya bisa mengelola isu silang sengkarut sengketa tanah Sriwedari. Semoga ke depan ini menjadi gambaran terbaik buat masyarakat Kota Solo. Demikian Lincaan Pernik Kota Solo kita kali ini, masyarakat Kota Solo wong yang berbudaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.